sangat penting sebenarnya, apalagi saat ini kondisi ya Omikron begini, jadi kita perlu ada clear and clear thought. Nah, tadi si Smelda tanyakan, ya kok kenapa sepertinya ya kok harus seperti cleaning service ya, harus di clean and clear. Nah, ini memang yang penting sebelum kita masuk lebih dalam ya. Jadi saya akan buat satu pembukaan di awal. Kenapa sih sepertinya ya, sepertinya kok harus di cleaning service. Nah, kita lihat satu dulu, ini hal yang sangat bagus juga karena saya dapat berkat dari sini ya. Nah, ada satu tulisan yang saya ambil, dia katakan begini, we must clean ourselves of any impurity. We must clear our cities of any dirt. Nah, diambil dari 1 Tesalonika ini ya. For God has not called us to uncleanness, but to holiness. Nah, kurang lebih begini. Jadi kita harus membersihkan diri kita dari segala kenajisan. Kita harus membersihkan tubuh kita dari segala kotoran. Karena dari firman Tuhan ini dikatakan apa? Sebab Allah memanggil kita bukan untuk kecemaran atau kenajisan, melainkan untuk kekudusan. Nah, saya rasa ini dasar yang sangat-sangat penting untuk kita malam hari ini. Ya, dasarnya dari firman Tuhan ini, bahwa kenapa kita harus clean and clear ya. Karena ini penting sekali, karena banyak kotoran kenajisan. Nah, makanya kenapa sepertinya ya, sepertinya kok seperti mau di cleaning service. Nah, hal lain lagi yang penting kita lihat di dalam pikiran kita ya. Nah, ini kita masuk dulu sedikit ya. Kenapa sih sepertinya mau di clean and clear? Karena pikiran otak manusia itu begini. Pertama-tama itu dia bekerjanya non-stop. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita tidur gimana? Iya. Nah, otak itu kan sebenarnya satu kesatuan ya, tapi para ahli kan membagi-baginya. Ada namanya dibagi dua biasanya, ada bagi 3, bagi 4. Nah, kita ambil yang paling simpel aja, dibagi 2, namanya otak alam sadar kita dan otak di bawah alam sadar ya. Satu yang otak yang sadar, satu alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu kan bekerjanya otomatis, kita udah pernah berapa kali ngomong. Nah, ketika kita tidur, otak sadar kita itu biasanya memang tidak bekerja, tetapi alam bawah sadar kita itu tetap bekerja. Nah, walaupun otak sadar kita tidak bekerja, sebenarnya dia itu ada perputaran, tapi dia berhenti berpikir. Tetapi alam bawah sadar tetap bekerja. Makanya dikatakan, para ahli mengatakan ketika mereka menyelidiki semua, bekerjanya itu non-stop. Apalagi kapasitasnya super besar. Nanti kita lihat, seberapa besar sih kapasitasnya, apalagi. Nah, ini yang penting kita malam hari ini, kenapa kita harus sepertinya di clean clear, karena dia terbuka untuk diisi. Jadi perhatikannya, dia terbuka untuk diisi. Apalagi dia bisa merekam apa saja. Wah, ini luar biasa sekali otak kita ya. Dia terbuka untuk diisi, bisa merekam apa saja. Nah, apalagi dia mengolah dengan cepat, super cepat sebenarnya ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan komputer. Apalagi kemampuan mengulang. Nah, ini penting sekali, kemampuan dia mengulang. Jadi ini yang kita ambil yang paling sederhana. Banyak lagi yang lain, tapi kita ambil 6 ini yang paling penting, yang bisa kita mungkin membuka pikiran kita sedikit, yang ada hubungannya dengan clean and clear. Ya, itu kurang lebih Sis Melda ya. Jadi apa yang tadi Sis Melda tanyakan, kok sepertinya cleaning service ya. Itulah dia, kurang lebih begitu. Berarti otak kita nih luar biasa ya, Coach ya. Itu bisa diisi apa aja. Terus tadi juga bekerjanya non-stop ya. Jadi Betul ini pasti sekali. jadi masalah ya, Coach, kalau misalnya nggak di clean dan nggak dibersihkan dan nggak dijernihkan. Bisa masalahnya jadi seperti apa nih, Coach, kalau nggak dibersihkan kayak gitu, Coach? Nah, pertanyaannya kenapa harus sepertinya kok kenapa harus di clean and clear? Apa sih masalahnya? Kalau kita lihat tadi kan memang luar biasa sekali sebenarnya otak kita ya. Dia bisa terbuka untuk diisi, merekam apa saja. Nah, justru masalahnya di sini karena dia terbuka untuk diisi, dia bisa merekam apa saja. Dan ada lagi yang nomor 6 tadi itu, dia itu punya kemampuan mengulang. Nah, inilah yang tanpa kita sadari membuat kadang-kala kita apa? Bisa kalut, bisa bingung, bahkan bisa panik, stres, macam-macam. Nah, itu masalahnya di sana sih Smelda. Jadi kita bisa kalut, panik, ya bingung gitu. Oke, Coach. Jadi bisa kalut, bisa panik, bisa bingung. Nah, sekarang pertanyaannya jadi gini, Coach. Kenapa kita jadi, kadang-kadang kita juga ngalamin tuh, Coach. Kenapa sih kok kadang kita tuh jadi mudah kalut, mudah bingung, atau jadi pikirannya jadi nggak tenang kayak gitu, maksudnya apa nggak bisa sebabnya, concern Coach? ya. Iya, benar, Coach.
Ya, baik kalau gitu kita lihat ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa kita mudah kalut dan bingung? Nah, ini kita harus jelas dulu malam hari ini karena kita akan mau clean and clear ya. Jadi kita lihat dulu kenapa kita kok mudah kalut ya. Saya kembali ke laptop saya dulu, ke PowerPoint ya. Nah, kita kembali lihat pikiran dan otak manusia. Selain tadi 6 itu kita lihat perhatikan ya. Otak manusia itu kalau saya katakan kotor dan jorok. Mungkin ada yang nggak terima, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan ya. Pikiran manusia itu kotor dan jorok. Apalagi bertumpuk-tumpuk. Karena tadi kita tahu ya, dia itu gampang diisi, ya. Dia merekam apa saja dan dia bisa mengulang. Dia bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau kita lihat, nah apalagi dia tidak teratur. Nah, saya bilang kenapa kotor dan jorok. Jadi contoh simpelnya gini, kalau baju kita habis dari cleaning service kan bersih, ya. Dari laundry keluar, bagus sekali bersih. Kena setitik debu kotoran aja berarti udah kotor jorok ya. Tangan kita habis cuci, kena sedikit mentega atau apa, kotoran atau sambal atau apa itu udah kotor jorok. Nah, sebenarnya otak kita juga tentu banyak sekali yang bersih. Bukan bilang semua kotor yang masuk, banyak yang bagus. Tetapi tanpa sadar karena dia terbuka untuk diisi, mudah merekam apa saja, ada hal-hal yang jorok. Masuk beberapa yang jorok itu sebenarnya udah jorok dan kotor. Dan tanpa sadar dia itu bertumpuk-tumpuk di dalam. Kenapa? Karena kita punya 5 indera, nanti kita akan lihat ya, otak kita bekerjanya. Dia bertumpuk-tumpuk dan tidak teratur. Apalagi akibatnya ya, akibatnya ini yang penting. Akibatnya yang tadi itu kita katakan ya. Kenapa kita mudah bingung? Yaitu akibatnya karena dia kotor, jorok, bertumpuk-tumpuk, tidak teratur, makanya kita mudah sekali bingung, mudah kalut, apalagi panik dan stres. Itu masalahnya. Jadi perhatikan, makanya tadi 6 itu penting ya. Kita secara dasarnya, makanya ini yang jadi masalah. Kenapa kita kok gampang kalut ya, kok bingung, panik dan stres dan lain-lain. Bill Jackson dia mengatakan begini, if you have a clear mind, you won't have to search for direction. Direction will come to you. Dengan sederhananya begini, jika Anda memiliki pikiran yang jernih, apa yang terjadi? Anda tidak perlu mencari arah atau petunjuk ya, mencari petunjuknya arahnya gimana, petunjuk yang akan mendatangimu. Jadi itulah apa? Kalau kita punya pikiran yang jernih itu indah sekali ya. Kita nggak perlu kalut dan bingung segala macam ya. Itu kurang lebih Sismelda ya, yang mungkin yang penting untuk kita malam hari ini pikirkan bersama-sama ya. Ya. Oke. Coach, jadi boleh ditekankan atau lebih detail lagi nggak, Coach? Dijelaskan kenapa sih kok kita perlu melakukan pembersihan tadi, Coach, dan untuk menjernihkan seperti itu, Coach? Kenapa perlu di-clean dan perlu di-clear gitu, Coach? Pikiran kita. Jadi maksudnya gini, Kenapa harus ya? Kenapa harus di-clean and clear ya, gitu ya? Betul, Coach. Oke, ini juga sangat pertanyaan yang sangat penting ya. Oke, saya coba lihat dulu di PowerPoint saya. Oke, jadi kenapa penting sekali ya untuk di clear and clean? Kita lihat kembali cara kerja otak kita ya. Kita lihat dulu pikiran otak kita itu sebenarnya gimana ya? Itu sebenarnya apa? Sama dengan komputer dengan penyimpanan hard disk. Ini pemisalan aja ya. Jadi kita bayangkan dulu ya. Kenapa sih ya? Apa sih yang dimaksud dengan ini keharusan gitu, karena dia seperti komputer dengan penyimpanan hard disk atau dengan kata lain seperti rumah kita. Nah, kita bisa membayangkan rumah kita kalau kita tidak pernah clean and clear, ya rumah kita pasti bagus, bersih, semua teratur rapi. Tapi begitu ada barang datang kita buka, sampahnya kita sembarang buang, habis makan piringnya sembarang taruh. Kira-kira gimana? Perlu. Sama komputer juga. Penyimpanan hard disk kita. Kita kadang-kala kan download macam-macam, kadang-kala sampai penuh, kadang-kala bisa hang. Nah, ini perlu di clean and clear, itu intinya. Dan seperti HP, mungkin contoh yang paling simpel HP di tangan kita ya. Sering kita pegang, kadang-kala tanpa sadar. Sekarang kan banyak video-video, udah tahu semua itu pasti gambar-gambar, ya banyak langsung masuk, ya kadang-kala penuh. Dan kita harus kadang-kala harus clean and clear. Jadi perlu dibersihkan, itulah intinya. Dan atau dengan kata lain di clean and clear. Baik, kita lanjut lagi lihat. Bersih dan jernih, ini intinya di sini ya. Nah, kenapa harus dibersihkan? Kenapa harus dijernihkan? Kenapa nggak pakai satu kata? Ada yang pernah nanya saya, Pak, di clean aja. Saya bilang lebih bagus pakai 2. Kemarin-kemarin itu kita diskusi ya.
Clean dan harus dua, clean and clear. Kenapa? Pertama yang bersih kita lihat warna hitam ya. Nah, karena gini, tadi saya katakan pikiran kita itu kan mudah kotor, mudah jorok, gampang sekali karena perhatikan otak kita itu kan terbuka untuk diisi. Dia bisa merekam apa saja. Nah, kemudian apa lagi? Pasti ada yang buruk dan negatif. Ini kita nggak bisa pungkiri, kita tahu sendiri dan kita semua ada. Kotor, jorok, buruk, negatif. Ya terjemahkan sendirilah apa itu kotor, jorok, buruk, negatif ya. Kemudian pikirannya bau basi. Kadang-kala ya mungkin kita juga bisa tahu, kita kadang-kala menggerutu, kita marah-marah, ya kita maki-maki orang, bau basi, kadang-kala kita mikir yang kotor-kotor, yang jorok, yang kita dengar, kan kita punya mata terbuka kan? Kita punya telinga terbuka untuk dengar semua. Banyak hal-hal buruk seperti yang negatif sekarang, Omikron atau apa, ekonomi turun, mungkin hal-hal yang kotor, jorok, pornografi atau apa, kemudian maki-makian, ya kecewa, marah, itu semua yang kotor-kotor, jorok, buruk, negatif ini perlu dibersihkan. Nah, yang jernih, kenapa perlu dijernihkan? Karena masalah-masalah ini hanya pikiran kita apa? Gampang kalut, bingung, penuh beban berat, ya pikiran yang suram, makanya saya pakai harus di-clear, dijernihkan. Ini intinya di sini. Jadi kenapa pikiran kita itu harus di-clean and clear, itu intinya. Jadi karena ini bisa dicatat ini ya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita apa? Karena dari hati apa timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Inilah yang kotor, jorok, bau yang saya tadi katakan ya. Yang harus kita betul-betul clear dan clean. Ya, Sisi Melda, itu mungkin yang saya bisa jelaskan ya sesuai pertanyaan tadi dari Sisi Melda ya. Bisa jelas Sisi Melda? Jelas, Coach. Thank you banget, Coach. Coach, jadi tadi nih kita belajar nih ya tentang pikiran nih. Jadi sebenarnya gimana sih cara kerja pikiran kita tuh, Coach? Wah, ini pertanyaannya lebih mendalam nih. Cara kerja pikiran ini mesti tanya dokter otak. Bagaimana cara bekerjanya pikiran ya? Betul, Coach. Wah, ini tidak mudah cara bekerjanya pikiran, tapi karena ini memang penting juga kita tahu, ya mungkin saya coba secara sederhana. Ingat ya, saya bukan dokter, ya bukan dokter otak. Ya. Cuma saya memang senang juga pelajari hal-hal yang begini. Jadi saya ambil yang paling simpel aja, yang sederhana, yang bisa intinya bisa gini, menolong kita malam hari ini. Kenapa kita harus men-clean and clear kita punya pikiran, itu intinya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menolong sedikit secara gambaran. Saya coba lihat di komputer dulu. Oke, secara gambaran ya. Jadi begini. Ini secara gamblang aja, secara garis besar. Otak kita itu mengandung miliaran sel. Saya percaya banyak teman-teman juga yang tahu, yang udah pernah dengar. Mungkin kalau ada yang latar belakang dokter pasti tahu sekali ini ya. Mungkin bisa tanya kalau ada Pak Dokter yang ikut. Yang diatur dalam pola yang mengkoordinasikan apa? Pikiran, emosi, perilaku, gerakan, dan sensasi. Jadi sel saraf kita itu miliaran, dia mengatur. Kita mau gerakan apa, tiba-tiba apa, kita refleks ya, mata kita berkedip atau apa itu semua. Jadi cepat sekali mengkoordinasi pikiran, emosi, tiba-tiba bisa senang, bisa marah atau apa, ini kita udah tahu semua. Ya. Sementara semua bagian otak kita bekerja sama, setiap bagian yang bertanggung jawab atas fungsinya dengan fungsi tertentu ya. Jadi kita lihat tuh kerjanya otak itu luar biasa, dia punya fungsi tertentu. Anda bisa main piano, main gitar, yang pemain musik yang bisa nyanyi apa, jadi dia bisa bekerja luar biasa segala macam. Ya. Nah, ini fungsi otak kita secara sederhana supaya, dan saya percaya juga banyak yang udah ngerti ya, cuma sekedar refresh lagi, dia juga bisa mengendalikan segala sesuatu mulai dari detak jantung segala. Jadi seluruh tubuh kita juga itu dikendalikan dari otak kita semua. Detak jantungnya apa segala macam, suasana hatinya, ya. Apalagi? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana otak kita berpikir? Nah, ini penting sekali. Otak kita berpikir itu gini. Neuron secara sederhana juga ya. Nanti kalau mau tanya cari di Google atau cari dokter-dokter ahli otaknya. Ini secara sederhana supaya kita bisa memahami dan mengerti. Karena yang saya mau intinya hubungannya ke clean and clear. Neuron melepaskan bahan kimia otak yang dikenal sebagai apa? Neurotransmitter. Yang menghasilkan apa? Sinyal listrik ini di neuron tetangga.
Jadi neuron itu banyak bertetangga-tetangga di otak kita. Sinyal listrik ini merampas seperti gelombang ke ribuan neuron yang mengarah pada pembentukan pikiran. Jadi dia bekerja untuk membentuk apa keputusan-keputusan yang harus diambil ya. Satu teori menjelaskan bahwa pikiran dihasilkan saat neuron menyala. Jadi karena sekarang teknologi canggih, komputer super semua, alat-alat deteksi itu masuk, mereka bisa lihat. Jadi kalau berpikirnya itu banyak yang nyala-nyala, bisa mereka tangkap ya, ada sinyal-sinyal menyala di otak-otak kita. Jadi akhirnya mereka bisa membeda-bedakan bagian mana yang lagi bekerja ini itu. Makanya nanti kita bisa lihat di bagian mana sih, bagian penglihatan, pendengaran, ya penciuman apa. Nah, kita lihat. Nah, ini yang luar biasa yang saya dapatkan. Rata-rata otak manusia dewasa itu memiliki kemampuan untuk menyimpan memori digital yang setara dengan berapa? 2.500.000 gigabyte. Wow. Ya. Nah, bayangkan HP Anda sekarang, HP di tangan Anda mungkin yang biasa-biasa itu 32-64 giga. Mungkin yang agak canggih udah ada yang sampai 128 atau 256 yang paling canggih ya. Ya agak mahalan. Tapi rata-rata itu 3264 ya. Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau komputer mungkin udah mendekati 1 tetra ya, 1000 giga, 2000 giga. Tetapi otak manusia ini 2,5 juta gigabyte. Itu yang ditemukan. Perhatikan ya, saya coba cari-cari. Ini yang udah ditemukan. Artinya karena kecanggihan alat-alat, mereka bisa mendeteksi begitu. Nah, saya kasih contoh begini, seperti antariksa kita. Antariksa yang kita tahu ada banyak planet. Ketika teropong itu belum begitu canggih, mereka bilang, oh baru sekitar ini galaksinya ada, ini ada ribuan, nanti 10.000, nanti jadi 100.000, 1 juta, sekarang miliaran planet. Makin canggih teropongnya itu makin luas. Nah, sebenarnya Tuhan menciptakan kemampuan otak manusia itu juga canggih. Nah, yang katanya yang udah bisa dideteksi 2,5 juta gigabyte. Mungkin masih ada, nggak tahu ya. Ini bukan kita yang dokter-dokter, tapi kurang lebih kita bisa membayangkan. Makanya kapasitasnya itu super besar, luar biasa. Cuma kita kadang-kadang kurang mengerti ya, kurang pahami. Kecuali mungkin yang sering Google, yang cari-cari tahu yang begini. Ya seperti saya suka cari-cari tahu yang begini. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, kita lihat. Nah, otak kita ini begini. Nah, kita lihat, ya ini secara sederhana juga supaya kita mengerti bahwa kita punya informasi itu kan masuk melalui 5 indera kita. 5 indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, peraba. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, ternyata itu ketika kita meraba sesuatu itu masuk di sini. Oh, ini kasar. Oh, ini halus. Ini lembut. Oh, ini panas. Ini dingin. Touch ya. Touch-nya semua. Jadi ini masuk di sini, direkam di sini. Nah, kalau kita makan sesuatu, enak ya, manis, Pak. Ini masuk di sini tesnya. Wah, ini enak. Makanan-makanan enak. Ini babi guling kayaknya. Bisa tutup mata, ditukunya tahu ini babi guling. Oh, ini ayam kecap, ini tahu tesnya. Karena udah direkam, ada rekamannya. Jadi ada memorinya di dalam. Nah, ini apa yang kita lihat direkam di sini, penglihatan semua. Nah, apa yang kita dengar ini masuk di sini semua. Ya, yang jorok-jorok apa, yang semua caci maki, berita bagus, berita sukacita, berita duka cita masuk semua di sini. Nah, hidung kita mencium, oh ini parfum dari Indonesia, oh ini parfum dari Bali, rempah-rempah punya ya, oh ini parfum dari India, Prancis semua, oh ini baunya, ini lagi masak apa ini di dapur ini, wah langsung ketahuan, wah ada nasi goreng ini, ada pisang goreng, ya macam-macam, jadi otak kita langsung tahu, ada sesuatu yang enak ini, wah masakannya harum, nah ini semua dia ada di kepala, jadi bayangkan itu dia rekam sesuatu diisi secara luar biasa ya. Jadi itu kurang lebih sistemnya, cari cara kerja otak kita ya secara sederhana supaya kita bisa memahami, supaya kita nanti bisa lebih jelas kenapa harus clean and clear. Ya. Itu amazing banget loh, Coach. Ternyata otak kita, pikiran kita nih jauh lebih hebat daripada komputer ya. 2,5 juta gigabyte banyak loh, Coach. Wah, luar biasa. Banyak banget. Ya kan, ternyata kita jauh lebih canggih ternyata ya dari laptop pun ya, Coach ya. Dan dengan yang kecanggihan seperti ini, apa yang harus kita lakukan dengan otak kita nih, Coach? Sebenarnya saya juga pikir-pikir, kalau gitu kita bagi-bagi ya. Terlalu banyak sih memorinya, kita bisa bagi-bagi. 2, juta gigabyte. Luar biasa sekali memang ini. Ya. Jadi, karena begitu besarnya kapasitasnya ya. Nah, kemudian kita lihat tadi, dia bisa merekam apa saja. Dan yang
kita tahu bahwa dia itu masuk lewat 5 indera kita. Jadi itu sebenarnya dia kerja itu boleh dikatakan, waduh, super panas ya. Apa yang kita cium dia langsung rekam, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kunyah, rasakan, apa yang kita pegang atau apa, ya semua masuk. Ya, direkam semua. Dan kita udah bisa tahu, nanti karena udah direkam, kita udah tahu ini panas. Anak-anak kecil, perhatikan ya anak-anak kecil. Ketika dia pegang api, dia belum tahu panas kalau dia lihat api, tapi udah ada rekam, kalau kita udah tahu itu pasti panas. Nah, kita kasih tahu itu panas, hati-hati, itu dingin, itu es. Nah, mulai direkam, dia bisa membedakan. Jadi sebenarnya ya itu pikiran kita juga itu kan merekam semua. Ya, jadi diisi sesuatu masuk sampai bisa mengerti, memahami. Ya, tetapi karena saking banyaknya itu yang tadi kita lihat kapasitasnya begitu besar, ya, kemudian merekamnya begitu cepat, ya gampang diisi dan dia bisa mengulang loh. Itu masalahnya. Nah, itulah sebabnya makanya kenapa kita harus clean and clear. Itu intinya. Kenapa kita harus clean and clear? Karena justru kapasitasnya besar. Dan kemudian masuknya itu ada 5 pintu loh, 5 pintu yang masuk ya. Ya gitu, Mrs. Melda. Jadi itu kenapa dibahas pada malam hari ini, Coach ya. Kenapa harus Betul clean and clear sekali. gitu ya. Coach, boleh dijelasin lebih detail nggak, Coach, manfaatnya tuh loh, Coach, kalau kita punya pikiran yang bersih dan jernih, Coach? Manfaatnya, ini yang sangat penting ya. Tentu manfaatnya sebagian kita pasti udah tahu ya. Nah, kita coba lebih mendalami lagi sedikit ya, manfaat yang kita bisa dapatkan dari kalau kita bisa punya pikiran yang clear and clean. Ini yang penting sekali sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat manfaatnya apa sih? Nah, kalau kita bisa merasakan manfaatnya, saya percaya pasti malam hari ini kita pasti setuju semua untuk mau clean and clear kita punya pikiran ya. Nah, manfaat ini secara sederhana juga ya saya kumpulkan yang kira-kira bisa kita pakai, kita bisa rasakan, kita bisa nikmati. Nah, manfaatnya yang pertama itu gini. Tentu pasti tidak mudah lagi kalut dan bingung. Itu manfaat yang utama. Kenapa saya juga belajar ini? Karena itu manfaatnya yang paling besar buat saya itu saya tidak mudah lagi kalut bingung. Masih bisa sekali-sekali bisa, tetapi dengan cepat ya. Jadi makanya saya pakai kata tidak mudah kalut dan bingung. Bukan bilang tidak kalut sama sekali lagi atau bingung. Bisa ada, tapi tidak mudah lagi. Kemudian apa? Kita bisa terhindar dari stres. Ini yang kadang-kala banyak yang merusak tubuh kita. Apalagi saat ini ya, ada COVID, imunnya naik. Kalau stres kan imunnya pasti turun, bahaya sekali ya. Jadi hati-hati. Nah, ini juga manfaatnya supaya imun tubuh kita kuat ya. Jadi terhindar dari stres. Apalagi kita cepat aja di sini ya. Kita bisa dengan tenang menghadapi segala persoalan masalah. Jadi kita bisa tetap tenang. Jadi tidak perlu lagi buru-buru atau gimana ini. Kita bisa menghadapi dengan tenang, keluarga kita juga bisa tenang, orang sekitar kita juga bisa tenang menikmati semua anugerah Tuhan. Kita juga, karena gini, butuh ketenangan untuk menikmati segala sesuatunya. Kalau kamu dikasih apapun yang bagus, tapi kamu nggak tenang, di hotel yang bagus pun kamu tidak tenang, kamu tidak bisa menikmati hotel yang bagus. Dikasih pemandangan pantai yang indah pun tetap tidak bisa. Dikasih makanan enak pun kalau Anda tidak tenang, itu tidak enak semua. Ya. Nah, ini memberikan yang Tuhan berikan kita damainya di sini ya. Nah, ini juga penting yang saya dapatkan, percaya diri meningkat. Tentu dengan kekuatan daripada Tuhan, garis bawahi ya. Jadi karena kita bisa tenang, bisa bersekutu intim dengan Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya terus, membuat kita diberikan kepercayaan, kemampuan bahwa ada Tuhan saya yang luar biasa, itu meningkatkan percaya diri kita, keyakinan kita makin meningkat ya. Apalagi nah, ini tentu penting. Orang yang semualah masih bekerja apapun bidangnya masing-masing tentu beda-beda. Semangatnya terjaga terus, termotivasi terus. Biasa kita bilang semangat pagi, walaupun udah sore kita nggak bilang selamat sore, semangat pagi kalau ada seminar ya. Karena kenapa? Semangat ini harus terjaga. Nah, kalau kita bisa clean and clear, kita punya pikiran semangat itu terjaga. Ya, karena tadi yang kotor-kotor semua kita bisa hilangkan. Apalagi motivasi kerja tetap baik. Nah, ini akan meningkatkan ya kita punya produktivitas, efektivitas semua. Karena motivasi kerjanya tetap baik, karena kita punya clean and clear thought. What next? Perasaan selalu damai yang saya dikatakan. Ya. Jadi karena keyakinannya akan Tuhan, percaya dirinya meningkat, semangatnya, motivasinya, itu damai itu gampang kita nikmati. Ya.
Karena memang Tuhan memberikan damai. Makanya sering dalam konseling mereka bertanya, Pak, kok saya nggak bisa rasakan damai, sukacita, damai sejahtera itu? Persoalan intinya di sini yang saya temukan. Karena kita mudah kalut, bingung, stres. Nah, bagaimana? Perhatikannya. Kalau kamu kalut, bingung, stres, kira-kira damai itu bisa bercampur? Enggak. Sama dengan minyak, dengan air, nggak bisa. Kalau stres, nggak bisa masuk damainya. Jadi harus dibersihkan dulu semua kotoran-kotoran ini. Nah, baru bisa kita merasakan. Nah, banyak anugerah-anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kita tidak bisa menikmati karena masalah di pikiran kita. Nah, ini yang luar biasa juga, kemampuan kita terus meningkat. Ya, otomatis ya, kalau Anda lihat dari atas itu ke bawah, jadi kesimpulan bawahnya itu kemampuan kita pasti terus meningkat. Dengan baik, dengan luar biasa. Nah, ini manfaat yang saya bisa berikan. Tentu ada lagi yang lain, tapi saya pikir kalau Anda lihat ini, ya udah berapa ini? 8, udah cukup luar biasa dan sangat memberkati kita semua ya. Nah, dan ada lagi yang lebih penting satu, firman Allah mengingatkan kita apa? Saya bacakan saja ya. Tetapi Yesus, perhatikan, mengetahui apa? Pikiran mereka. Perhatikan ini, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan, Tuhan Yesus tahu pikiran kita. Kalau kita lagi berpikir apa, itu dia tahu semua. Jadi, malam hari ini kita sama-sama bertobat. Jadi kalau ada yang pikiran-pikiran bingung, jorok, kotor, itu Tuhan tahu. Loh, kamu mau berkat saya, tapi pikiranmu apa yang ada di dalam otakmu saat ini? Kok yang jorok-jorok, yang kotor, yang bau amis, ya yang bau pengap, kekecewaan, kemarahan, tetap kamu olah-olah. Ingat ya, tadi yang nomor 6 itu yang pertama sekali di awal kita, tadi yang nomor 6 apa itu? Otak kita itu bisa mengulang terus. Nah, kadang-kala ada orang yang saya lihat aneh, kenapa dia bisa stres? Dia ulang-ulangi yang tidak baik. Dia punya kemarahan itu dia ulangi. Orang yang mengecewakan itu dia ulang-ulangi perkataannya tadi. Kenapa sih orang itu begitu sama saya? Kenapa? Ya, terus diulangi. Akhirnya dia stres sendiri. Kenapa sih dia bisa buat saya begini? Kenapa sih dia nggak bisa baik sama saya? Kenapa tadi dia tidak tersenyum sama saya? Kenapa tadi dia tidak nyapa sama saya? Kenapa dia begitu kasar sama saya? Kenapa suamiku begini? Kenapa istriku begini? Kenapa orang tuaku begini? Itu Tuhan bilang, stop. Kenapa pikiranmu yang tidak baik semua kamu pikirkan? Ya. Nah, selain tadi kita lihat manfaatnya luar biasa, ini peringatan buat kita semua. Tetapi Yesus mengetahui pikiran kita. Saya pakai kata kita ya. Ya. Mengapa kamu memikirkan hal yang tidak baik, yang jahat, yang buruk, yang kotor, yang bau, yang basi? Ya, di dalam hatimu. Why? Pada aku menyediakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, itu kurang lebih Sis Melda ya. Jadi manfaatnya ya kalau kita bisa tangkap. Silakan. Iya, banyak sekali manfaatnya Coach ya. Terutama yang ngena di saya tuh yang perasaan damai tadi Coach ya. Ternyata dengan pikiran yang bersih dan jernih, kita bisa punya rasa damai dalam hati kita gitu Coach ya. Nah, Ya, itu yang paling pertanyaan penting. selanjutnya nih Coach. Kan Wah, kita ada udah lagi tahu nih, pertanyaan. penting banget nih Coach, penting untuk dilakukan ya, untuk dibersihkan, dijernihkan, penting sekali. Nah, caranya Coach sekarang Coach, bagaimana langkah-langkahnya Coach untuk melakukan itu? Caranya. Nah, ini yang tidak mudah nih. Caranya. Wah, bagus sekali pertanyaan. Caranya. Mungkin ini yang kita pentingkan betul ya malam hari ini. Caranya. Ya, bagaimana cara yang terbaik ya? Saya coba pikir ya. Cara yang terbaik supaya pikiran kita bisa clean and clear, bisa bersih dan jernih. Tentu ini yang penting sekali. Ya, tentu ini tidak mudah ya. Saya coba lihat di PowerPoint sebentar. Ya, mudah-mudahan ini bisa menolong kita, berdoa aja dalam hati ya, supaya ini bisa memberkati kita semua, menolong kita, karena tujuan dari Meaningful Life memang untuk kita bisa mendapatkan berkat ya, kita bisa bertumbuh dengan baik, bisa menjadi berkat dimanapun, dan menjadi penolong orang lain. Oke, mudah-mudahan ini bisa keluar. Oke, saya coba ya, langkah-langkah sederhana saja ya. Sebelumnya saya ingin beritahukan kepada kita semua yang ada di Meaningful Life malam hari ini langkah-langkah sederhana, ini yang saya sendiri coba praktekkan, dan saya coba membantu teman-teman yang pernah konseling bagaimana sederhananya. Ya,
Dan kemudian saya coba ya bergumul lagi dengan firman Tuhan apa semua, dan saya ambil langkah sederhana ini, dan Anda boleh mencobanya, melakukannya dengan sederhana saja, langkah-langkah praktisnya. Saya rindu bahwa ini benar-benar bisa menolong kita, karena Meaningful Life hadir untuk menolong kita semua lebih baik lagi secara pribadi meningkat, ya kita punya kerohanian meningkat, kita bisa menjadi berkat di keluarga, menjadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, ya pelayan Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang baik, ya. Nah, ini langkah-langkah sederhananya. Pertama, tetap ini penting sekali. Perlu ada waktu untuk sendiri, atau dengan kata lain, perlu ada waktu berdiam diri. Ini langkah awal yang sangat penting. Perlu ada waktu untuk berdiam diri. Tanpa ini nggak bisa, ya. Untuk kita bisa clean and clear, ini langkah yang pertama sekali yang perlu. Apa yang dimaksud dengan perlu waktu berdiam diri? Kita perlu fokus pada satu hal. Jadi otak kita itu perlu juga ketenangan. Saya tadi katakan di awal bahwa otak kita itu bekerja non-stop. Dan kita nggak bisa berhentikan, karena memang dia begitu didesainnya. Nah, tetapi di dalam dia bekerja non-stop itu, dia itu banyak sekali, karena dari 5 panca indera masuknya. Nah, kemudian ketika kita tidur, apa yang kita rekam tadi pagi sampai malam itu semuanya ada diolah di bawah alam bawah sadar kita. Makanya kadang-kala kita mimpi. Mimpi ini, mimpi itu. Ada juga memang mimpi tertentu yang lain, ya. Tapi umumnya itu karena saking kesalnya atau apa itu bisa keluar dari mimpi atau apa segala macam. Nah, kita perlu fokus pada satu hal saja. Nah, ini yang saya mau ingatkan kita, ya. Fokusnya apa? Karena Rasul Paulus selalu mengatakan only one thing, hanya satu hal. Nah, ketika Tuhan Yesus juga berbicara kepada Marta dan Maria, ya Tuhan juga bilang satu hal Maria yang Maria lakukan. Satu hal yang penting, selalu satu hal yang penting. Jadi fokus satu hal. Nah, bagaimana cara kita fokus? Ini memang tidak mudah, karena kita itu biasa loncat-loncat, pikirannya banyak. Kita mau fokus, telinga kita terbuka. Kita mau fokus, mulut kita ada rasa-rasa, ya. Tangan kita ada, kaki kita ada, terasa semua ada. Angin bertiup, apa segala macam banyak. Kemudian pikiran kita kan bisa bergerak kemana saja dia mau, ya. Nah, perlu fokus, ini belajar. Nah, caranya gini, ini sederhana, tips sederhana saja. Ya, bisa dicoba. Saya pakai ini kata ini, selalu indah pada waktunya. Saya pakai firman Tuhan, ya, selalu baru tiap pagi. Ya, besar kasih setiamu Tuhan. Kemudian kita tahu Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya, indah pada waktunya. Boleh kita ambil salah satu dari firman Tuhan yang kita senang. Dia rata-rata yang suka ini biasanya, dan saya pakai ini, selalu indah pada waktunya. Nah, ketika kita mau berdiam diri, karena gini, mata ini kan juga masuk informasi di otak, jadi makanya tutup mata lebih baik. Makanya cari satu tempat di mana Anda bisa sendirian berdiam diri. Ingat ya, kita 5 punya panca indera yang terbuka, makanya kita jarang bisa fokus dengan baik. Jadi kita harus cari tempat yang sepi, kalau bisa ada kamar sendiri, atau kalau enggak, ya daerahmu di mana cari. Ya mau ke dekat gunung, ke kebun, atau pantai, atau apa, cari waktu. Atau waktu tengah malam, Anda juga bisa bangun sebentar, kalau ya pas terbangun, diam sebentar. Nah, pikirkan yang indah. Apa yang indah? Apa yang menyenangkan hatimu indah? Biasanya gini, satu kata aja, selalu indah. Kalau gini, selalu baru. Saya biasa gitu, selalu baru, selalu baru. Tiba-tiba Tuhan bawa saya, Tuhan itu setia. Jadi fokus saya itu kepada pribadi Tuhan, bisa demikian. Nah, kadang-kadang juga sesuatu yang indah yang Tuhan berikan. Jadi kita bisa 1 menit, it's okay kalau baru 1 menit. 2 menit, it's okay. Kalau lari-lari kemana, tarik lagi kembali. Fokus. Ya, apa yang Anda mau pikirkan atau renungkan firman Tuhan, itu fokusnya kita. Diam, fokus satu hal, jangan kemana-mana. Begitu lari, diam aja. Jangan juga panik atau stres, bingung. Kok lari-lari? Enggak apa-apa, itu biasa kok. Tarik lagi kembali. Ya, pikirkan lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala hal dapat kulakukan. Wow, indah sekali. Ya, inilah hari yang diciptakan Tuhan. Marilah kita bersorak sukacita. Tuhan, aku mau bersukacita. Katakan terus sukacita, 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 damai, damai, damai. Sampai kamu cuma satu kata aja, damai. Terus kamu bisa menikmati itu damai, itu indah sekali dia. Begitu lari, tarik lagi kembali.
Tuhan damaimu, Roh Kudus tolong. Itu intinya. Jadi berdiam diri begitu ya. Acara ya kita sebagai orang Kristen. Nah, kemudian persiapan itu yang pertama, langkah yang kedua persiapan saat mau tidur. Ya. Ini sederhana juga, saat mau tidur gimana? Berdoa jernihkan hati dan pikiranmu. Berdoa jernihkan hati dan pikiranmu. Nah, cara yang paling simpel yang saya pernah juga ungkapkan di sini ini. Not to self before going to sleep every night-nya. Jadi catatan untuk diri sendiri sebelum tidur setiap malam. Ini sangat penting. Sebelum tidur setiap malam apa? Forgive. Maafkan atau ampuni. Maafkan atau ampuni. Everyone. Dan tidurlah dengan clean. Perhatikan sini bersih. Clean heart. Kita butuh clean heart. Nah, ini yang kadang-kala kita tidak lakukan. Kita masih menyimpan sampah-sampahnya. Saya selalu katakan, kita tidur dengan sampah. Jadi semua sebelum kita tidur itu clean. Jadi mungkin ada kekecewaan, ada kemarahan atau apa, ya ampuni semua. Ada kekalutan, khawatir, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tentu ada cara-caranya ya. Sampai Anda tenang semua, barulah tidur. Clean heart. Ya, sleep. Ya, dengan enak ya. Oke, bisa tangkap di sini. Nanti kalau ada mau bertanya silakan. Begitu berbaring di tempat tidur, ya perhatikan ini. Begitu Anda berbaring di tempat tidur, tenangkan pikiran dan rileks. Santai, rileks, rileks. Jangan lagi pikirin yang lain-lain semua, tenang. Aku mau bersama Tuhan intinya. Jangan pikirkan yang lain ya. Nikmati keindahan karunia Tuhan. Ini sangat penting. Perhatikan sekali lagi saya tekankan di sini, nikmati keindahan karunia Tuhan. Kalau Anda mau hafal ayat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Ambil aja satu pikirkannya. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, apa? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini semua kita pikirkan apa? Dan ditutup dengan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Bisa tangkap di sini. Nah, ini memang Tuhan mau kita pikirkan. Nah, kita tenang. Kalau kita bisa langsung tertidur, ya tertidur. Tapi kalau belum bisa, ya pikirkan yang indah-indah. Sambil senyum, tidur. Itu yang terbaik ya. Jadi langkah-langkahnya itu. Jadi langkah pertama, udah tahu tadi, kita perlu ada waktu berdiam diri. Ya. Nah, ketika kita mau tidur malam, itu bersihkan semua. Ya, tidur dengan nyenyak. Saya kalau naik tempat tidur, istri saya bilang 5 menit udah tertidur. Kadang-kadang 1-2 menit udah tertidur. Ya, memang saya agak cepat tidur ya, jam 10, karena saya memang bangun lebih pagi. Ya, karena saya lebih suka pagi-pagi itu merenungkan sesuatu, bekerja, membaca atau apa lebih indah, lebih segar. Ketiga, nah ini saya kasih tips. Ketika masih saja terganggu. Ini perhatikan ya. Ketiga masih saja terganggu karena itu tadi yang simpel yang sudah bisa lepas. Tapi kalau awal-awalnya biasanya tidak semudah itu. Ya saya biasa tanya, udah bisa? Ya masih terganggu Pak. Oke, kita kasih tips lagi. Ketika masih saja terganggu, pertama gini. Karena biasanya itu saya perhatikan, kenapa bisa masih terganggu? Karena masih di kepalanya itu diputar-putar semua masalah-masalah. Yang kotor-kotor, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, bisnisnya lah, usahanya lah, istrinya lah, anaknya lah, suaminya lah, kenapa orang ini, itu, macam-macam, banyak sekali berputar-putar di dalam. Nah, maksud saya gini, apa yang mengganggu kamu? Pasti bukan semua ya, pasti ini saya cuma kasih tadi gambaran. Mungkin ada 1-2 hal, sangat mengganggu. Sakit hati kek, atau bisnisnya ada masalah, atau karena penyakit, atau apa saja. Nah, begini, tempatkan diri kita di luar masalah. Ini saya pasti percaya Anda tahu, cuma mengingatkan kembali. Seperti kalau orang main catur ya, penonton kan lebih pintar. Nah, kita jadi penonton. Seperti sepak bola ya. Wah, kayaknya kita pintar. Nah, tapi kalau kita jadi penonton kan pintar. Tapi kalau kita main di dalam itu pasti bingung. Nah, jadi maksud saya gini, tempatkan diri kita di luar masalah. Jadi begitu ada masalah, jangan kita masuk ke dalam masalah itu. Kita angkat keluar itu masalah. Dengan caranya apa? Ya, pelajari dan cermati apa yang terjadi. Itu penting sekali. Pelajari dan cermati sebenarnya apa sih yang terjadi ini. Ya. Jadi sekarang kamu itu pengamat. Sekarang bukan kamu yang bermasalah, tapi orang lain bermasalah. Jadi tempatkan diri Anda sebagai konselor, belajar jadi konselor. Itu juga enaknya.
Jadi konselor itu menolong orang itu enaknya gitu. Kita yang dapat berkatnya banyak. Saya konseling banyak orang, saya yang dapat berkatnya banyak. Karena dari sana saya belajar. Oh iya. Jadi ketika saya ada masalah sendiri, kenapa saya enggak saya konseling seseorang memikirkan masalahnya. Walaupun itu masalah saya. Kalau orang itu ketemu masalah seperti ini gimana kira-kira? Gimana saya konseling dia? Itu intinya ya. Nah, sekarang pelajari, cermati. Kemudian buat pertanyaan begini. Sekarang kamu konseling masalah itu. Jadi kalau memang nggak bisa tidur, bangun aja, duduk. Sedang saya khawatirkan, atau yang saya sedang takutkan, atau yang saya cemaskan, kurang lebih begitu. Apa yang sedang dicemaskan orang ini? Jadi ingat ya, kita anggap orang itu, saya konseling dia. Sebenarnya masalah ini kenapa ya? Sekarang orang itu bertanya kepada Anda, sebenarnya apa sih yang sedang kamu khawatirkan, cemaskan, takutkan? Ingat, ini kita keluar dari masalah kita anggap masalah kita ini di hadapan kita. Jadi kita di meja duduk sama orang itu. Kenapa sih kamu khawatir masalah itu? Sekarang kamu bantu dia, tolong dia. Apa jalan keluar yang terbaik? Ya, orang ini kok bisa begini ya? Kira-kira yang terbaik gimana bagusnya ya? Kemudian pikir, apa akibat terburuk dari masalah ini? Sebenarnya akibat terburuk, kalaupun ini terjadi, apa yang terburuknya dari masalah ini? Oh, paling rugi 1 juta, atau paling kehilangan pekerjaan. Oh ya kan belum mati toh. Oh, paling apa? Ya malu dikit lah, karena udah ngomong, ya minta maaf lah kalau gitu. Oh, kalau paling gini, oh ya sudah. Ya paling mungkin besok dimarahin aja sudah. Oh, mungkin harus saya perbaiki lagi. Iya, mungkin rugi lagi. Mungkin saya harus tutup ini dulu. Gimana? Akibat terburuk, perhatikan ya. Ternyata terburuk, ya masih bisa saya ditangani ke orang ini. Ya, bisakah hal ini dikesampingkan? Oh, kalau gitu sebenarnya bisa. Apa untungnya? Hasilnya kalau hal ini terus Anda pikirkan. Jadi sekarang tanya orang itu, apa sih untungnya kalau itu dipikirkan terus? Ya, jadi caranya ini keluar ya, sederhana. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang penting, yang terakhir, yang nomor 3. Setiap bangun pagi, langsung mengucap syukur. Ini saya selalu sering katakan, langsung mengucap syukur. Begitu bangun dari tempat tidur, Tuhan terima kasih. Bergembira itu ditransmitter, neuron-neuron di kepala itu memberi tenaga ke dalam otot-otot Anda semua, jantung, paru-paru semua. Tersenyum dan bergembira, bersukacita dulu di tempat tidur. Ya. Nah, itu juga caranya clean and clear. Kemudian berbicaralah kepada Tuhan. Saya pakai kata berbicaralah. Wah, Tuhan begitu baik ya, saya masih bisa bangun pagi. Berkat-Mu luar biasa. Masih bisa tidur dengan nyenyak tadi, sekarang bangun. Ya, berdoalah, bisa semua Anda bisa lakukan ya. Mintalah hikmat dan ketenangan. Ini penting sekali dari Tuhan. Karena dari Dia datangnya. Nah, minta juga. Jadi gini, mintalah hikmat dan ketenangan, pola pikir yang baik, yang cerdas. Tuhan, hari ini saya udah bangun pagi, saya minta hikmat, ketenangan, pola pikir yang baik, yang cerdas. Saya percaya hari ini saya akan bekerja penuh semangat dengan baik. Dan pikiran saya akan jernih, bersih senantiasa. Walaupun ada masalah masuk semua, saya bisa pilah-pilah, saya bisa atur dengan baik, saya bisa oh ini perlu saya masukkan enggak, saya perlu ulangi enggak, ini saya perlu delete enggak, saya bisa atur semua, pikir dengan tenang. Ini intinya di sini. Ayub 12 dikatakan gini, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Oke, saya sampai di sini. Ya, itulah bagaimana caranya clean and clear. Mudah-mudahan ini bisa menolong kita semua. Tuhan memberkati Sis Melda. Terima kasih Coach, detail sekali langkah-langkahnya Coach ya, dan saya percaya setiap peserta yang hadir pada malam hari ini juga bisa belajar banyak Coach. Dan ini langkah yang benar-benar praktis yang bisa kita lakukan setiap hari ya Coach ya. Jadi bukan sesuatu yang maksudnya itu bisa kita lakukan kalau kita mau gitu Coach. Nah, ini udah ada beberapa komentar yang masuk Coach di kolom chat. Jadi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat atau Bapak Ibu boleh langsung
unmute dan bisa langsung ditanyakan kepada Coach Wardi. Ya, Coach, ini ada statement nih, Coach, Ya, yang tadi nih, silakan. Coach. Komputer secanggih apapun itu ada penciptanya, diciptakan, dibuat oleh manusia. Artinya jelas otak manusia jauh lebih canggih, makanya bisa menciptakan segala sesuatunya. Benar banget, Coach, ya, yang tadi ya. Dan Amin, ini betul jadi sekali. kita ingat lagi betapa hebatnya Tuhan kita tuh menciptakan kita gitu, Coach ya. Itu amazing ya. Betul. Saat saya ingat ini pun saya waktu Coach tadi bilang, "Wih, otak kita nih kapasitasnya besar sekali, memorinya." Saya jadi terkagum-kagum sama Tuhan, begitu hebatnya menciptakan manusia ya, Coach ya. Dan luar biasa gitu. Saya sampai, "Duh Tuhan, luar biasa Engkau. Hebat banget." Jadi Makanya speechless ya ternyata. kita harus mencintai diri kita dengan baik. Kita harus jaga diri kita. Otak kita itu sangat-sangat luar biasa, hebat luar biasa. Kadang-kala kita tidak sadari bahwa di dalam ini luar biasa, lebih hebat dari superkomputer. Benar sekali, Coach. Itu artinya kita berharga di hadapan Tuhan juga ternyata, Coach ya. Amin, amin. Jadi Ya. harus disadari. Nah, ada juga nih statement Coach. Orang menyakiti kita sekali, tetapi kita menyakiti diri kita sendiri berkali-kali dengan mengingatnya. Iya, Statementnya, betul Coach. sekali. Itu terima sekali masukannya. Karena dia bisa mengulang-mengulang. Makanya itu masalah manusia. Kita ulang-ulangi yang tidak baik. Kita bodoh sendiri. Seperti tadi katakan, kita menyakiti berulang. Orang maki kita satu kali, tapi makiannya itu kita ulang-ulang terus. Menghantam diri kita terus. Kasihan otak kita, kasihan diri kita. Bagus sekali, puji Tuhan. Ya, Coach, ada pertanyaan nih, Coach. Apakah clean and clear pikiran kita ini sama dengan melupakan ya, Coach? Melupakan masalah, kekecewaan, hinaan, dan lain-lain. Mungkin bisa Bagus sekali dijawab, Coach. pertanyaannya. Ya, jadi ini penting sekali. Karena gini, memori manusia ini tentu ada sedikit berbeda dengan komputer ya. Apa yang kita sudah pernah dengar, apa yang sudah kita pernah lihat, apa yang sudah kita pernah rekam itu tetap ada di dalam. Ya. Nah, kadangkala yang masalah itu ketika kita repeat terus, ya, itu akan gampang muncul. Ya, karena rekamannya itu agak tebal, istilahnya gitu kalau di dalam otak manusia. Tetapi kalau kita izinkan satu kali itu lama sekali, jauh. Mau carinya itu jauh ke dalam sekali, jauh sekali. Tapi kalau kita repeat itu dia ada di permukaan. Jadi gampang keluarnya. Seperti kecewa, marah, sakit hati, atau pernah dibully, itu pernah dipikirin terus, pernah disakiti, itu gampang muncul. Ya, nah jadi dibilang betul-betul clean and clear itu semua anugerah Tuhan. Saya mau ingatkan di sini. Tetapi dengan cara yang kita tadi pakai itu, ya kita clean and clear dengan firman Tuhan semua sebenarnya. Karena hanya darah Kristus yang bisa menjernihkan semuanya. Dan kemudian cara kita tadi memakai clean clear itu sebenarnya begini. Jadi kan itu pola pikir. Jadi pola pikir itu, ini penting sekali ya, ini yang saya dapatkan banyak berkat di sini. Jadi pola pikir itu membalikkan segala sesuatunya. Ya. Jadi yang negatif jadi plus. Jadi caranya begini. Ini contoh sederhana aja. Seumpama kita ditipu orangnya. Ditipu. Wah, ditipu sampai bangkrut. Karena saya juga pernah ditipu sampai bangkrut. Nah, tapi sekarang intinya gini. Ketika saya berpikir, kenapa dia tipu saya? Oh, karena Tuhan izinkan dia tipu saya. Terus berkat apa yang saya dapat lewat tipuan? Oh, ternyata ini. Jadi yang saya pikirkan, bahwa ini memang ada rencana, memang secara manusia saya tidak bisa terima. Ya, tetapi saya kemudian melihat di sana, oh ternyata berkat ini yang Tuhan sediakan. Ini sediakan. Nah, harusnya saya berterima kasih kepada dia. Jadi di dalam subconscious mind saya, yang dulu ketika terjadi itu sakit minta ampun, dibalik oleh cara Tuhan dengan firman Tuhan, kita harus memaafkan, mengampuni dan mengambil baiknya. Oh ternyata ini orang, gara-gara orang ini nipu saya bisa begini, luar biasa. Kalau enggak, kelihatannya saya masa bisa gini bahaya. Jadi ini pelajaran penting. Nah ini guru saya harus undang dia makan, terima kasih. Clear and clean. Bisa tangkap? Caranya begitu. Berarti ketika kita punya pikiran yang bersih dan jernih, masalah pun jadi berkat ya, Coach? Amin. Ya, itu intinya. Simpelnya begitu. Tapi caranya memang perlu pelatihan. Saya katakan itu memang perlu waktu dan tidak sesimpel itu. Tapi kalau kita bisa berlatih demikian, akhirnya yang menerima manfaatnya, yang bersukacita kita. Kita punya imun tubuh lebih baik. Dan itu saya mau ingatkan, kita bisa lebih awet muda. Haleluya.
Yang awet muda biasanya yang para wanita suka, Coach. Nah, ini juga tipsnya clean and clear kan. Kita bisa bersihkan tubuh kita di luar, tapi pikiran kita nggak kita mau bersihkan, kita biarkan. Baik, Coach. Ini ada statement lagi nih, Coach. Masalahnya sering kita berserah atau berdoa untuk clean and clear. Tetapi di bibir. Tetapi sebenarnya baggage-nya tetap kita bawa, Coach. Itu yang jadi masalah, Coach. Ya, itu yang makanya kenapa malam hari ini kita buat diskusi ini, seminar ini, ya, karena ini sangat-sangat penting ya. Jadi ya ini ada Pak Effendi juga tip masuk mengenai Yusuf ya, yang luar biasa. Dia bilang kamu bisa merancang-rancangkan yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan yang baik. Itu intinya sebenarnya juga. Nah, memang tadi yang Sis Melda katakan itu kadang-kala memang ini persoalan manusia. Kalau itu sekedar pengetahuan, sekedar tahu, nggak ada gunanya semua. Ya, nggak ada. Kita tahu nggak ada gunanya. Tetapi apa efeknya dalam hidup kita, itu yang penting. Ya. Nah, makanya sekarang semua, firman Tuhan juga bilang, ya iman tanpa perbuatan itu adalah mati, nggak ada gunanya. Jadi apapun yang kita dengar, bagaimana kita praktekkan. Ya, saya mau mengampuni, tapi ya diolah terus di pikiran. Ya kurang ajar juga orang itu ya. Kenapa dia sih begitu ya? Aku kesal banget. Loh, kok dipikirin terus? Katanya mau mengampuni. Ya saya sih ampuni Pak, tapi aduh gimana sih ya? Saya sering dengar yang begitu. Saya bilang ampuni ya sudah. Memang tidak semudah itu. Makanya perlu pelatihan. Karena kita punya paradigma, mindset yang sudah dikondisikan demikian. Kalau ada orang yang maki Anda, ada orang yang merendahkan Anda harus marah, harus sakit hati, harus balas. Itu mindset yang dibuat di dalam budaya-budaya tertentu. Tapi lihat anak-anak tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah mau balas. Dipukul atau apapun, dibully sebentar teman lagi. Karena di dalam mindsetnya, paradigmanya belum ada itu. Balas dendam, sakit hati, apa. Itu intinya. Ya. Jadi bisa tangkap. Jadi kembali seperti tadi Sis Melda katakan, memang penting sekali. Bukan cuma di mulut aja ngomong. Tetapi yang penting di sini. Apa yang terus diolah di dalam ini betul-betul lepas enggak ya. Tuhan memberkati Sis Melda. Komentar dari peserta itu, Coach, tadi. Iya, betul. Iya. Tahu. Iya, Semua kan chatting ke Sis Melda ya. Saya tahu bukan Sis Melda tadi. Don't worry. Jadi luar biasa ya. Ini ternyata maksudnya benar-benar kita belajar pada malam hari ini, Coach ya. Coach, Yes. tapi tadi menarik loh, Coach, waktu Coach bilang kalau waktu anak-anak tuh kan kita benar-benar yang misalnya nih habis dipukul gitu kan. Nggak sampai semenit, baikan lagi, main lagi bareng. Ya kan? Ya. Tapi kenapa kok kita nih yang semakin bertambah usia, justru kadang-kadang kalau misalnya dipukul sekali, nggak ngomongnya mungkin setahun, Coach. Nggak bisa langsung baikan gitu loh. Itu belajar dari mana ya, Coach ya? Padahal kita juga belajar firman loh, Coach. Itu gimana ya, Coach ya? Ya, sederhananya di otak anak-anak itu belum ada rekaman balas dendam. Jadi di bawah alam sadarnya itu belum ada balas dendam, belum ada rekaman sakit hati, belum ada ilmu-ilmu, teori-teori, definisi-definisi untuk bagaimana supaya harus seimbang, adil, apa semua enggak. Mereka sederhana aja. I like it. Saya mau bermain kok. Dipukul tadi ya biasa aja. Dimaki sama temanku, didorong, dirampas permennya, ya nggak apa-apa. Nanti ada lagi permen. Itu simple. Makanya Tuhan ingatkan, kalau mau tahu kerajaan surga harus seperti anak kecil. Nah, manusia masalahnya yang tadi Sis Melda katakan itu sudah terlalu banyak teori definisi yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi itu mengkondisikan kita. Makanya kita perlu kenapa clear and clean mind, thought ya, perlu sekali. Clear and clean thought. Inilah intinya di sini. Kalau enggak, kita terus bermasalah dalam hidup kita. Dan kita nggak bisa enjoy apa yang Tuhan berikan. Damai Tuhan itu. Yaitu mungkin tambahannya. Iya, silakan ada yang mau ada diskusi. Ya, silakan loh Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh langsung di-unmute Bapak Ibu. Langsung ditanyakan kepada Coach Wardi. Tapi ini udah ada lagi nih pertanyaan Coach. Bagaimana kalau kita pakai teknologi Coach untuk membersihkan pikiran kita secara tepat? Misalnya cuci otak atau hipnoterapi, Coach. Ya, sekalian dicelup aja, dimasukkan mesin cuci ya. Saya kira-kira kalau nanti kecanggihan manusia ada mesin cuci otak lebih enak ya. Terus masuk ruang operasi, diangkat dulu otaknya, dilepas dulu sementara, masukin di mesin cuci. Wah, itu paling enak.
Kelihatannya manusia itu paling suka begitu, yang simple, praktis, instan. Tapi enggak ada yang begitu ya. Kita nggak bisa. Ya, jadi hipnoterapi pun itu sebenarnya cuma mengkamuflase, nggak bisa. Hipnoterapi. Jadi dia menutupi, ya, nggak bisa semua. Jadi tetap kita perlu itu penebusan itu. Nah, di dalam penebusan itu sebenarnya kalau Anda meneliti dengan baik, itu adalah bagaimana semuanya dibalikkan. Semua sebenarnya ini rancangan-rancangan yang dibuat oleh iblis untuk merusakkan kita, seperti marahlah, kecewa, balas dendamlah, yang jorok-joroklah semua masuk, itu menghancurkan kita. Tetapi darah itu membalikkan semuanya. Jadi itu intinya sebenarnya pembersihan dari firman Tuhan. Nah, seperti tadi yang saya kasih contoh itu, bagaimana hal-hal yang buruk diperbaiki ya. Seperti tadi dari Kejadian pasal 50 mengenai Yusuf ya ayat 20. Dia bilang, memang aku tahu saudara-saudaraku, kamu merancangkan semua, tetapi Tuhan ya merancangkan yang lain untuk kebaikan kita bersama. Makanya dia tidak pernah sakit hati. Dia nggak pernah balas dendam. Dia tahu Anda cuma dipakai. Malah Anda kasihan ya dipakai begitu, tersiksa, malah ketakutan terus sama Yusuf kan. Kalau Anda baca itu, wah nanti Yusuf balas dendam apa, Yusuf malah tidak ada apa-apanya. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu malah diburu oleh kejahatannya sendiri, ketakutannya sendiri. Itu sangat berbahaya. Nah, makanya Tuhan selalu bilang, berbuat baiklah, teruslah berbuat baik, berbuat baiklah terus, mau diapain pun teruslah berbuat baik. Karena itu yang terbaik memang. Itu intinya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Silakan Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan. Masih ada 1 menit Bapak Ibu. Bahkan kalau lebih pun boleh ya, Coach ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah. Silakan Bapak Ibu. Silakan unmute. Boleh langsung di-unmute. Ya, silakan Pak Ya. Effendi. Oh ya, Pak Effendi, silakan. Saya senang sekali Pak Suwardi, terima kasih sudah ingatkan saya untuk ikut ya. Sama-sama, Pak. Ya, saya cuma ini komentar aja. Saya senang karena seringkali seperti tadi ada kalimat di menit ke-52 atau 54 mengenai pola pikir. Yang selalu jadi masalah adalah orang itu punya pola pikir yang sepertinya misalnya seperti mengampuni. Mereka kesulitan untuk membedakan antara mengampuni dan melupakan. Melupakan jelas nggak mungkin. Saya masih ingat orang di Makassar yang SD kelas 2 saya dikaplok sama siapa, masih ingat saya. Cuma saya tidak melupakan, tetap ingat. Cuma mungkin kata mengampuni, saya nggak tahu, saya dalam beberapa bahasa aslinya itu lebih kepada mengabaikan, karena itu sesuatu yang tidak bernilai lagi. Itu mungkin lebih tepat itu. Jadi pola pikir kita, kemudian komentar aja kalau boleh, seringkali kita berpikir, kita ini punya masalah dan harus selesai. Padahal kita kalau belajar konflik, manajemen konflik, itu masalah ada yang sampai kiamat nggak pernah selesai. Betul Ada yang perlu sekali. di hold, ada yang memang perlu kita secepatnya diselesaikan, ada punya yang memang lebih baik tidak diselesaikan. Nanti lebih tenang baru diselesaikan. Itu aja. Betul. Itu pola pikir. Saya setuju banget dengan Pak Suwardi. Terima kasih untuk bekal buat saya. Sama-sama Pak Effendi, terima kasih juga untuk sharing-nya, sangat menolong kita, betul sekali. Ini yang kadang-kala orang-orang kita mengampuni dan melupakan. Ingat, kita punya memori, nggak mungkin melupakan. Cuma kita bisa membalikkannya semua. Ingat yang saya pernah sharingkan mengenai satu ya korban daripada kekerasan di Jerman dulu ya. Ya bagaimana dia lihat orang tuanya dimasukkan di perapian, dibakar, bagaimana pacarnya dibunuh. Tetapi dia bisa mengampuni semua, dia bisa menolong, mengasihani orang-orang yang menyiksa itu semua. Karena dia bilang, orang-orang ini kasihan, tidak punya pola pikir yang benar. Jadi dia bisa di dalam mainnya itu punya pola pikir yang seperti Tuhan Yesus. Ya, ampuni Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi dia pakai itu. Tuhan ampuni, dia tidak tahu apa yang dia lakukan penyiksaan-penyiksaan itu. Dia tidak tahu bahwa akhir hidupnya masuk neraka. Dia tidak tahu bahwa dia itu gelarnya profesor doktor, tapi dia bisa melakukan kejahatan begitu. Betapa bodohnya manusia ini. Ya, itu luar biasa sekali ketika saya baca bukunya. Ya, jadi cara-cara itu memang seperti tadi Pak Effendi bilang,
Ingat, kita tidak mungkin melupakan, ada recording, tetapi kita bisa menjadikannya menjadi indah, menjadikannya sesuatu yang berguna. Bahwa gara-gara, seumpama tadi Pak Effendi digaplok, gara-gara dia gaplok saya, wah, saya jadi bekerja keras lebih bagus lagi supaya membuktikan sesuatu. Ya, nah saya ambil ini satu ya contoh, William Tanuwijaya yang Tokopedia. Saya baca satu kutipannya dia. Dia pernah mau minta satu investor dari luar negeri ya. Jadi begitu ketemu, karena dia bahasa Inggrisnya belum bagus, orang Barat itu bilang, "Okay, now you can get out. You just wasting my time. What are you talking about? Go." Disuruh diusir pulang. Dia sakit hati? Dia enggak. Dia bilang, "Oke, berarti kelemahan saya bahasa Inggris." Diusir loh. Ini waktu itu dia udah mulai bagus Tokopedia-nya, udah mulai bagus ya, belum seperti sekarang. Udah mulai bos lah, diusir. Kira-kira diusir gimana? Get out. You just wasting my time. What are you talking about? I cannot listen. I cannot understand. Orang Barat itu bilang, dia keluar. Oke. Nah, dia bilang dari saat itu saya belajar bahasa Inggris. Dan kemudian saya cari investor lain lagi dan saya berhasil. Itu dia sebenarnya. Jadi nggak usah sakit hati, kak. Pasti di balik itu ada berkat tersamar dari Tuhan. Ya. Tuhan memberkati. Bagus sekali. Diskusi kita malam hari ini menambah wawasannya. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak Effendi. Ya, Bapak Ibu, bagi yang pertama kali bergabung di Meaningful Life, kita ada WA Group, Bapak Ibu. Dan acara ini kami rekam dan rekaman akan dikirimkan ke WA Group. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk join. Tinggal diklik link yang ada di kolom chat, Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling, Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di kolom chat Bapak Ibu. Dan nomor handphone itu adalah nomor handphone Coach Suwardi. Jadi akan dilayani langsung oleh Coach Suwardi. Dan apabila ada saran dan kritikan yang membangun atau untuk perbaikan Meaningful Life untuk kedepannya yang lebih baik, kami sangat terbuka. Bapak Ibu boleh langsung menghubungi saya atau menghubungi Coach Yu. Terima kasih Coach, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh ditutup dengan kesimpulan dan doa ya Coach. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih semua. Saya percaya semua sudah mendapat sendiri kesimpulannya luar biasa dari diskusi kita ya. Nah, kerinduan Meaningful Life ya tetap kita bisa meningkat ya secara rohani, jasmani, dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan kita bisa mengkondisikan diri kita dengan baik. Khususnya malam hari ini clear and clean thought ya. Ini sangat penting supaya kita bisa, intinya adalah bisa menikmati semua apa yang Tuhan sediakan. Karena masalahnya bukan di Tuhan tidak mau ngasih kita. Karena kita yang sendiri menutup dengan pola-pola pikir kita. Ya, gaya-gaya kita yang sebenarnya banyak yang kotor dalam pikiran kita. Yang menutup jalan-jalan masuk anugerah Tuhan itu. Khususnya damai sejahtera Tuhan yang dia sediakan. Banyak sering bertanya kepada saya, Pak, saya tidak bisa merasakan damai. Saya bilang, iya. Karena perlu ada sesuatu yang Anda rubah di dalam pola pikir Anda. Di sanalah masalahnya, saya bilang. Nah, tadi 3 tips penting itu, ya penting sekali. Jadi cari waktu untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Nah, kalau ketika Anda mau tidur, itu bersihkan diri Anda. Mungkin kamu pernah melukai orang, ampuni. Minta ampun kepada Tuhan. Hari ini saya melukai seseorang, saya maki seseorang. Saya mungkin berbuat jahat tanpa sadar. Mungkin saya tidak baik terhadap suami saya, terhadap istri saya, anak saya, ampuni saya Tuhan. Tidur dengan clean heart, dengan hati yang bersih, pasti indah sekali. Begitu Anda bangun pagi, Anda mengucap syukur, berterima kasih, dan tersenyumlah, bergembiralah. Itu kekuatan ekstra masuk. Dan semangat Anda, percayalah hari itu luar biasa sekali. Dan minta terus Roh Kudus menuntun kita. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu kesempatan kami boleh belajar bersama malam hari ini. Banyak hal-hal baru yang Tuhan ungkapkan lewat pertanyaan-pertanyaan diskusi teman-teman semua. Pimpin berkati kami terus Tuhan dalam anugerah-Mu. Tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau jikalau malam hari ini kami berbicara banyak hal. Engkau punya rencana-rencana yang indah untuk kami pribadi lepas pribadi. Berkati istirahat kami malam hari ini sebagaimana yang tadi kami diskusikan, kami boleh tidur dengan tenang, dengan nyenyak, tidak lagi tidur dengan sampah. Dan ketika kami besok bangun pagi,
kami bisa menikmati seluruh anugerah-Mu dan mengucap syukur, tersenyum dengan indahnya. Berkati seluruh teman-teman yang telah ambil bagian malam hari ini. Berkati kami hari-hari ke hari dalam kuasa kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Coach Wardi. Sampai bertemu minggu depan Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Terima kasih Sis Im. Ya, Inka, terima kasih Mas Bu Wardi. Juliana Panji juga. Terima kasih ya. Terima Thank you kasih Bu Bu Juliana. Septi. Ya, Bu Septi, terima kasih. Ya, sampai jumpa Rabu depan. Ya, Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya. Tuhan berkati Tuhan Mbak berkati. Dek. Ya, Bu Dek, ya Tuhan berkati. Baik, Om Suwardi, Sis Melda, dan seluruh peserta yang masih ada, saya akan tutup mini full live kita pada malam hari ini dalam 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa. Bye. Baik.